apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sahabat CNC, di bulan Oktober ini adalah bulan Breast Cancer Awareness ya. Kita akan sama-sama sharing sampai di akhir bulan. Di Cheers ini kita akan sharing terkait dengan apa saja sih yang perlu kita lakukan untuk pencegahan kanker payudara atau mungkin sedikit menyinggung kanker yang lain. Bersama dengan Yayasan Kanker Indonesia Cabang DIY, saya akan bersama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang hebat luar biasa yang menyumbangkan waktu tenaganya untuk mengasihi sesama tentunya. Anda mungkin bisa bergabung juga bersama dengan kami. Yuk kita simak yang berikut. Kita masuk ya. Ya, sahabat CNC, kalau kita bicara terkait dengan breast cancer awareness, sangat identik juga dengan yang namanya pink ya. Makanya saya hari ini pakai baju pink. Mungkin ada di antara Anda yang juga suka warna pink. Kita sama-sama support pasien kanker, sama-sama kita berikan dukungan moral untuk mereka bahwa ketika kita bisa, kamu pun juga pasti bisa. Nah, untuk di Yayasan Kanker Indonesia Cabang DIY ya, pelayanannya ada biro konsultasi kanker, ada pelayanan pap smear, kemudian bukanya hari Selasa, Kamis dan Sabtu ya. Hari Selasa jam 2 sampai jam 4, hari Kamis jam 2 sampai jam 4. Kemudian hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. Nah, selain itu di YKI Cabang DIY ini juga ada Sasana Marsudi Husada, yaitu tempat pasien singgah, tempat singgah pasien kanker dan keluarganya yang berobat ke rumah sakit. Nah, minggu depan kita akan bahas tentang itu, jangan khawatir ya. Kita akan bahas terkait dengan Sasana Marsudi Husada, sebuah fasilitas baru yang dimiliki oleh Yayasan Kanker Indonesia Cabang. Yayasan Kanker Indonesia Cabang DIY ini ada ruang konsultasi dan periksa pap smear. Selain ruang konsultasi dan periksa, juga ada ruang tempat singgah di sini. Pasien yang menginap di YKI Cabang DIY ini juga disediakan fasilitas dapur. Cheers! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apa kabar semua? Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali kembali saya Ai Cornelia bersama dengan Anda. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan breast cancer awareness. Jadi selama kira-kira 3 minggu ke depan kita akan bicara terkait dengan bagaimana sih kita memahami kanker payudara itu apa, kemudian hal-hal apa yang bisa kita lakukan. Tentunya bersama dengan ibu-ibu hebat dan juga bapak-bapak hebat yang tergabung dalam Yayasan Kanker Indonesia Cabang DIY. Dan bersama dengan saya pada kesempatan kali ini sudah ada Ibu Dr. Anda Sunarsi SU Apoteker yang biasa kita panggil dengan Bu Narsi. Halo Bu Narsi, apa kabar Ibu? Baik, sehat Mbak Ayu. Sehat, puji Tuhan. Ibu juga sehat? Iya, alhamdulillah. Harus terus sehat Ibu ya? Iya, semangat. Apalagi masih di era seperti ini Ibu ya, kita harus jaga kesehatan. Iya. Baik Ibu, Ibu kan berada di Yayasan Kanker Indonesia Cabang DIY Ibu ya. Iya. Nyun sewu Ibu sebagai apa di YKI Ibu? Jadi Yayasan Kanker Indonesia Cabang DIY, Nggih. ketuanya adalah Ibu Gusti Kanjeng Ratu Mas. Nggih. Saya di bagian organisasi Wakil Ketua 1. Oh, Wakil Ketua Iya. 1. Nggih. Baik, Ibu Narsi, mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat CNC yang saat ini menyaksikan acara kali ini Ibu. YKI itu apa Ibu? Kemudian tujuannya apa Ibu kegiatannya? Iya. YKI itu adalah organisasi non-profit, organisasi sosial dalam penanggulangan kanker. Nah, ini mempunyai visi ya Mbak Ayu. Visinya adalah masyarakat peduli kanker. Peduli kanker. Poinnya adalah memberikan perhatian bahwa penyakit kanker itu tidak hanya masalah pasien dan keluarga, tetapi masalah kita semua, masalah masyarakat. Iya. Kemudian kita perlu memberikan dukungan semampu kita dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau pasien. Kemudian kita perlu memberikan lindungan kepada yang sudah sakit, sudah sakit kanker atau pasien kanker. Nah, untuk itu kita punya 3 upaya atau misi, yaitu misi promotif, kita memberikan edukasi pada masyarakat, kelompok masyarakat, kepada instansi dan lain sebagainya tentang kanker itu apa, gejalanya, pengobatannya dan lain sebagainya. Kemudian kita misi kedua adalah misi preventif atau pencegahan.
Pencegahan itu sebetulnya 3. Pencegahan primer adalah kita memberi edukasi pola hidup sehat supaya tidak terkena kanker. Kemudian pencegahan yang kedua, pencegahan yang sekunder adalah deteksi dini kanker. Misalnya kanker payudara dengan sadari, periksa payudara sendiri, yang gampang sekali dilakukan oleh para ibu-ibu setiap bulan sekali. Kemudian kalau ada gejala bisa memeriksakan ke pelayanan kesehatan dasar, tidak bayar BPJS. Kalau ada gejala dirujuk ke pelayanan kesehatan yang lebih lanjut rumah sakit untuk melakukan USG atau mamografi, tidak bayar untuk BPJS. Kemudian upaya preventif tersier, kalau sudah sakit jangan diam saja, segera berobat medis. Kemudian upaya yang ketiga adalah upaya suportif. Upaya suportif ini gegap gempita biasanya. Gegap gempita. Ya. Kenapa Ibu? Karena pasien kanker seringkali tidak mau berobat medis. Gitu. Jadi berobat non medis sehingga sampai ke pengobatan medis itu sudah stadium lanjut. Nah, untuk itu upaya suportif yang kita lakukan, kami punya paguyuban relawan kanker yang mendampingi mereka agar mau berobat medis dengan segala macam alasan. Mungkin karena takut, mungkin karena ada mitos bahwa kalau penyakit kanker dioperasi itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Dan kalau penyakit kanker itu mesti mati. Mitos itu yang perlu kita hilangkan. Kemudian ada juga kebutuhan finansial karena tidak ada uang transport. Ada kebutuhan pendamping karena tidak punya keluarga sehingga perlu didampingi. Ada kebutuhan yang lain, misalnya karena yang bersangkutan itu mondok, suaminya mendampingi di rumah sakit, tidak bisa kerja. Nah itu biasanya kita beri support untuk bisa hidup selama pengobatan dan lain sebagainya. Oke, banyak sekali Bu yang diberikan untuk suportif itu ya. Nah mungkin tadi kaitannya nanti sahabat CNC dengan apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Kartika ya terkait dengan tindakan medis, kemudian juga perawatan medis yang perlu dilakukan dari kacamata seorang dokter gitu ya. Jadi nanti kita sinkronkan. Tadi Bu Narsis sudah menyampaikan bahwa pentingnya untuk kita memberikan suportif, memberikan dukungan kepada pasien Ibu ya yang agar pengobatan medisnya agar dapat tuntas. Bisa tuntas gitu Ibu ya. Baik, kalau kegiatan-kegiatannya apa aja Ibu dari YKI sendiri? Kegiatan yaitu sesuai dengan misinya. Kita memberikan penyuluhan-penyuluhan. Cuman pada saat pandemi ini penyuluhan kita kerjasama dengan banyak pihak secara daring ya. Dengan Zoom dan lain sebagainya. Jadi biasanya kita ngumpulkan. Biasanya kalau lewat PKK itu setiap bulan kan kumpul, rutin. Nah itu pada saat mereka kumpul, kita datang untuk memberikan informasi atau edukasi tentang kanker. Itu biasanya sudah terjadwal, tapi sekarang ya terjadwal tapi melalui daring ya. Baik, Ibu kalau seandainya ini informasi untuk masyarakat umum, misalnya ada yang ingin untuk periksa deteksi awal di Yayasan Kanker Indonesia cabang DI, apakah bisa Ibu? Bisa saja. Melalui telepon dulu atau? Telepon dulu ya. Cuman hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Oke, Selasa, Kamis, Sabtu jam berapa Ibu? Jam 2 sampai jam 4. Kalau hari Sabtu jam 10. Jadi nanti akan ada informasi lebih lanjut di Instagram @corneliaco yang berikut ya. Anda bisa simak untuk jam Anda untuk memeriksakan deteksi awal kanker payudara tersebut di Yayasan Kanker Indonesia cabang DI. Gitu atau Bu ya. Kalau kelompok masyarakat atau para pemuda, banyak sekali sekarang mahasiswa yang care sekali dengan kami. Untuk penanggulangan kanker, mereka para pemuda mengumpulkan kelompoknya atau kelompok masyarakat mengundang kami untuk memberikan penyuluhan. Ada, jadi bisa juga untuk mengadakan penyuluhan Ibu ya. Baik Ibu, dan di YKI sendiri ada fasilitasnya apa Ibu di YKI cabang DI? Fasilitas untuk mungkin pasien atau itu? Iya. Pasti ada ruang untuk tidur ya bersama satu pendamping. Kemudian ada alat masak, kita sediani beras,
kemudian minyak untuk masak sendiri. Oh iya. Kemudian di situ juga ada pendampingan relawan. Kemudian ada visit dokter, tapi di situ nggak ada perawat. Jadi yang melayani itu keluarga. Ya. Nah, minggu depan sahabat CNC kita akan bahas terkait dengan rumah singgah. Apa itu? Nanti rumah Sasana Marsudi Husada. Sasana Marsudi Husada. Artinya apa Ibu? Rumah singgah pasien kanker. Oke. Ya. Jadi sahabat CNC nantikan ya untuk Cheers minggu yang akan datang kita akan bahas terkait dengan rumah singgah Sasana Marsudi Husada. Oke. Baik Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu terkait dengan YKI. Jadi YKI memberikan penyuluhan edukasi pada masyarakat. Monggo kalau memang ada kelompok masyarakat yang menghendaki, kontak kami. Kemudian kami ada beberapa puluhan relawan yang siap mendampingi pasien kanker yang kira-kira ada masalah. Masalahnya mungkin psikologi, mungkin sosial, mungkin yang lain. Ya, jadi banyak sekali yang bisa dilakukan oleh Yayasan Kanker Indonesia Cabang DIY ini memberikan suportif luar biasa. Tadi ada 3 yang disampaikan, promotif, preventif, dan suportif Ibu ya. Dan itu 3-tiganya bisa kita lakukan juga. Nah, untuk Anda yang mungkin memiliki perhatian khusus terhadap teman-teman untuk yang kanker payudara ini, silakan bisa bergabung juga untuk menjadi relawan mungkin Ibu ya. Bisa masih satu yang belum upaya suportif. Untuk para pasien dan mantan pasien bisa bergabung dengan kami, bergabung dalam paguyuban pasien dan mantan pasien. Oke, pasien dan mantan pasien. Jadi ada kayak paguyuban gitu Bu ya. Biasanya setiap bulan mereka bertemu. Outbound berkali-kali kemana-mana gitu senang ya Bu. Jadi mereka lupa bahwa mereka itu sebetulnya sakit atau habis sakit dan mereka merasa ada teman seperjuangan. Kalau komunitasnya namanya apa Bu? Ada nggak? Ya, paguyuban pasien dan mantan pasien. Paguyuban pasien dan mantan pasien. Ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut masih terkait dengan Yayasan Kanker Indonesia Cabang DIY, dan kita masih di bulan sampai akhir Oktober masih bicara terkait dengan breast cancer awareness. Terima kasih banyak Bu Narsi untuk kesempatan. Pasti bermanfaat untuk kita semua. Baik sahabat CNC, terima kasih untuk kebersamaannya, dan setelah ini kita akan sambung dengan Dr. Kartika. Beliau akan banyak berbicara terkait dengan apa saja yang perlu kita cermati untuk kita mencegah supaya tidak terkena kanker payudara. Kalaupun sudah terkena, apa yang harus kita lakukan? Kita simak yang berikut. Kanker payudara itu adalah semua keganasan yang berasal dari kelenjar payudara. Jadi tumor di payudara yang bersifat ganas itu kita sebut sebagai kanker. Nah, penyebabnya macam-macam. Untuk penyebab kanker payudara itu bisa faktor hormonal, karena ada kanker payudara yang besarnya itu dipacu oleh adanya hormon. Biasanya adalah hormon estrogen yang secara terus-menerus memaparkan sel-sel itu, sehingga sel-sel itu bisa bertumbuh, berbiak dengan banyak. Karena estrogen itu selain berfungsi sebagai hormon, dia juga berfungsi, punya fungsi untuk mitogen, artinya untuk pembiakan sel. Selain hormon, penyebab kanker itu ada faktor pertumbuhan ya, atau growth factor, yaitu sel-sel kanker yang tumbuhnya itu karena adanya faktor pertumbuhan yang kita sebut sebagai epidermal growth factor receptor. Selain itu, kanker payudara itu juga bisa disebabkan oleh selain dari 2 faktor itu atau faktor-faktor yang lain. Yang biasanya kanker payudara itu yang disebut sebagai 3 negatif. Estrogennya negatif, faktor pertumbuhannya negatif. Nah, dia disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Nah, biasanya kanker payudara itu pada waktu awal tidak bergejala. Jadi kalau sudah ada gejala biasanya sudah lanjut. Nah, gejala yang menunjukkan bahwa itu sudah lanjut adalah adanya skin dimpling. Artinya kulitnya itu masuk, jadi seperti tertarik. Kemudian putingnya juga kadang masuk. Kemudian ada benjolan yang berwarna merah atau terasa sakit. Kemudian kulit luarnya itu seperti kulit jeruk.
artinya apa ya, berkerut ya, ada kayak berlubang-lubang karena ada udim di bawahnya, ada bengkak di bawahnya, kadang-kadang ada getah atau terkelupas dan ada koreng. Tidak setiap penderita kanker payudara itu keturunannya akan juga sakit kanker payudara, tapi keturunannya itu memiliki resiko yang lebih tinggi dari orang normal untuk menderita kanker payudara. Jadi pria pun itu karena memiliki jaringan payudara, walaupun jaringannya itu lebih sedikit dibandingkan wanita, tapi pria itu juga bisa tumbuh kanker payudara meskipun proporsinya itu jauh lebih sedikit daripada wanita yang menderita kanker payudara. Karena pria juga memiliki hormon yang nanti hormonnya itu akan memproduksi estrogen juga dalam jumlah lebih kecil. Oleh karena itu insidensnya atau kejadiannya lebih sedikit dibandingkan kalau wanita. Pencegahan kesehatan umum itu juga berlaku untuk pencegahan kanker, misalkan dengan aktivitas fisik, kemudian tidak merokok, kemudian mengurangi makanan-makanan yang berlemak terlalu banyak. Itu semua istilahnya yang dianjurkan untuk kesehatan secara umum itu juga bisa untuk mencegah kanker. Ya, kemudian tambahannya untuk kanker itu adalah untuk mendeteksi dini itu. Jadi kita melakukan upaya screening. Tetapi precaution untuk protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyakit-penyakit jantung, kanker, diabetes itu berlaku umum, ya. Jadi kamu harus misalkan jalan atau olahraga 3 kali seminggu, 30 menit, kemudian banyak sayur, banyak makan buah, terus tidur yang cukup, itu happy life, kayak gitu semua bisa membuat hidup kita menjadi lebih sehat. Nah itu juga yang bisa mencegah kanker. Pasien-pasien saya yang survivor itu ya, mereka itu dalam tanda kutip sangat bersemangat untuk sembuh. Mereka itu selalu berpikiran positif. Itu yang saya bandingkan, kan juga kalau seorang dokter itu sambil menganalisis ya, kenapa pasien itu kok dia so far so good, kenapa yang ini tidak, kadang sering kambuh. Nah kami melihat mereka yang bersemangat, yang fight, kemudian yang bahagia dalam tanda kutip ndablek, pokoknya disuruh kemo ya kemo, disuruh minum obat ya minum obat. Mereka itu fighter, mereka itu survivor. Nah, setelah kita tadi sudah berbincang-bincang dengan 2 ibu yang hebat luar biasa, ada Bu Narsi, kita bincang-bincang terkait dengan apa tadi? Masih ingat? Ya, ada promotif, kemudian ada preventif, yang ketiga ada suportif, ya. Nah, kemudian tadi setelah Bu Narsi, kita berbincang-bincang dengan seorang dokter yang juga cantik, hebat, luar biasa, namanya Dr. Kartika, yang sudah memberikan banyak insight kepada kita, apa saja sih yang perlu kita cermati dari sisi medis, dari sisi kesehatan, supaya kita bisa mencegah kita tidak terkena dari kanker, insya Allah, ya. Baik, untuk Anda, sahabat CNC, minggu depan kita akan berjumpa lagi. Minggu depan masih bersama dengan Yayasan Kanker Indonesia cabang DIY. Kita akan bicara terkait dengan rumah singgah yang ada di sini, yang ada di YKI yang baru nih ya. Nah, minggu depan kita akan masih stay tune di Cheers jam 4 sore hari Selasa. Tetap sehat selalu, tetap semangat, stay healthy, stay safe, and see you on Cheers next week. Bye!